selamat hari Minggu. Selamat mengikuti kembali ibadah sekolah Minggu. Nah adik-adik, walaupun adik-adik beribadah di rumah, tetap semangat, tetap sukacita. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali, minggu kemarin kita merayakan hari apa adik-adik? Iya betul, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa adik-adik, kakak, mama, bapak, semua ya. Tuhan Yesus hapuskan dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus sudah menang. Berarti kita harus sukacita ya, karena kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua menjadi pengikut Tuhan Yesus yang harus setia mengikut Tuhan Yesus dan taat melakukan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Kakak undang bangkit berdiri semua. Ayo bangkit berdiri semua. Kita semangat, kita sukacita menyanyikannya dengan bersukaria. Lagu yang kita akan nyanyikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kau berkumpul, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sampai lagi adik-adik. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya semua adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di sorga yang maha baik, kami anak-anak-Mu mengucapkan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan kasih setia Tuhan Yesus kepada kami semua anak-anaknya. Terima kasih kembali kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Walaupun kami di rumah, kami tetap semangat. Itu semua berkat kekuatan yang dari Engkau kepada kami anak-anak-Mu. Tolong Tuhan Yesus pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online sekolah minggu. Biarlah itu semua hanyalah untuk memuliakan dan memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas pasal 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kakak mau mengajarkan lagu baru adik-adik ya. Judulnya DOSA ya. Adik-adik perhatikan di rumah, kakak yang akan menyampaikannya ya. Lagu puji-pujian yang baru.
Adik-adik, sekarang kita mau kembali menyanyikan lagu DOS yang tadi baru sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini kepada kami. Terus menjaga kami, melindungi kami, memberikan kesetiaan kepada kami untuk boleh menikmati ibadah sekolah minggu sampai hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkannya dan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, menjadi contoh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga Kak Orlen yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, mari buka Alkitabnya dari Yosua pasal 7 ayat 16 sampai 26 ya. Yosua pasal 7 ayat 16 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama ya. Mari kita baca Yosua pasal 7 ayat 16 sampai 26. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya.
aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atas suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Ya, adik-adik, kakak mau bertanya, ya. Adik-adik pasti semuanya punya cita-cita kan? Ayo, angkat tangan. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Oh, siapa lagi yang mau jadi insinyur? Atau yang mau jadi presiden? Wah, banyak yang angkat tangan nih waktu kakak bilang mau jadi presiden. Ya, berarti menjadi pemimpin suatu negara, ya. Nah, apapun cita-cita adik-adik yang terutama, ya, yang berhubungan dengan hari ini. Oh ya, kakak belum sebut ya, tema hari ini adalah jujur dan menghargai milik orang lain, ya. Oke, kakak lanjutin. Tadi adik-adik bilang banyak yang mau jadi presiden. Nah, kalau mau jadi presiden berarti akan memimpin suatu negara. Kalau menjadi seorang pemimpin berarti harus pemimpin yang seperti apa? Ya, yang pertama adalah menjadi pemimpin yang jujur. Ya, jujur dalam hal apa? Jujur dalam segala hal. Nah, seperti hari ini kita mau jujur di dalam hal tidak mencuri. Adik-adik masih ingat? Tidak mencuri itu hukum keberapa? Ada yang ingat gak? Baru minggu lalu ya kita bahas tentang hukum ke-8 ya. Hukum ke-8, jangan mencuri. Oke, kakak baca dulu maksud dari jangan mencuri ya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Itu maksud dari hukum ke-8 jangan mencuri. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin ataupun cita-cita apapun yang adik-adik mau capai, yang pertama kita harus jujur, ya, jujur, tidak mencuri, ya, tidak berbohong. Tapi hari ini kita mau belajar dari hukum ke-8 tidak mencuri. Mencuri dalam hal apa? Dalam hal apapun, ya. Kalau adik-adik melihat di rumah ada uang tergeletak di meja gitu ya, uang 10.000. Karena adik-adik pikir, ini uangnya sedikit, aku ambil aja, bisa untuk jajan, gitu ya. Karena mungkin adik-adik berpikir, sedangkan koruptor mencuri uangnya lebih banyak dari aku. Tidak adik-adik ya,
mau sekecil apapun itu tidak benar. Itu adalah dosa. Karena itu bukan milik kalian. Kita harus belajar dari kecil ya, dari hal kecil, membiasakan dari hal kecil untuk melakukan hal yang jujur. Ketika adik-adik menanamkan di dalam diri adik-adik tindakan jujur, tidak mencuri, walaupun sepertinya hanya uang dengan nilai yang kecil, tapi itu adalah tindakan dosa. Ya, tidak boleh. Yang berikutnya adalah tidak serakah. Tidak serakah itu artinya kita tidak boleh mengingini barang orang lain, ya. Mengingini, kita lihat kue, makanan gitu kan. Padahal kita ada berapa orang, misalnya kakak beradik ada 4 orang. Nah, makanannya hanya cukup untuk 4 orang. Kita harus bagi untuk 4 orang. Tidak boleh kita mengingini milik kakak kita atau milik adik kita. Tapi kita harus menjadi anak yang tidak serakah, ya. Belajar dari sekarang. Tidak serakah, tidak mengingini apa milik orang lain. Tidak boleh merasa cemburu. Teman saya yang A punya handphone yang bagus banget. Aku handphonenya biasa-biasa saja, Kak. Nah, kita tidak boleh merasa iri dengan itu. Ingat, kita harus bersyukur untuk kebaikan Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini, ya. Jadi kita belajar yang pertama adalah untuk menggapai cita-cita kita jujur, kemudian tidak serakah. Karena itu bertentangan dengan hukum ke-8, jangan mencuri. Nah, adik-adik, seperti tadi firman Tuhan yang kita baca itu bercerita tentang seorang yang bernama Akan. Siapa ya Akan ini? Akan adalah seorang dari suku Yehuda yang telah merampas harta bangsa Israel. Ya, Akan jatuh pada keinginan materi. Ya, dia menginginkan jubah yang indah, emas, perak, tadi semua dia ingini. Ya, sehingga dia merampas dari bangsa Israel. Nah, sayangnya dia ketahuan mencuri. Ya, Yosua melalui Allah diperintahkanlah untuk mendatanginya, ya, karena dia ketahuan mencuri. Tetapi sayangnya Akan tidak bertobat, ya. Akan mengakui kesalahannya tapi hanya karena dia ketahuan, ya. Nah, kita bisa ambil contoh yang dari cerita ini bahwa Tuhan mengetahui apapun yang dilakukan oleh umatnya, ya. Seperti Akan pada saat itu orang-orang mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Sehingga Tuhan memerintahkan Yosua untuk mendatangi Akan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Hari lepas hari mungkin kita mengambil barang teman kita, ya. Atau tadi uang orang tua kita. Sepertinya mama papa tidak tahu kita ambil uangnya. Ataupun kita mengambil barang orang lain, ya. Mungkin teman kita juga tidak tahu kita mengambil barangnya. Tapi ingat, ya, mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Jadi adik-adik jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Karena melakukan hal yang tidak jujur itu adalah dosa, ya. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan ketika kita mencuri, ya, Akan tadi ya, ketika mencuri maka akan mendapat hukuman, ya. Pada saat itu apa? Semua barang yang diambil dikumpulkan untuk dibakar, ya. Karena dia sudah melakukan dosa. Seperti saat ini, yang mungkin kita tidak kena hukuman dibakar. Tapi saat ini apa adik-adik? Kalau mencuri berarti apa hukumannya? Bisa ditangkap, ya, karena ada hukuman bagi orang-orang yang mencuri. Dan ingat, ketika kita melakukan hal yang sepertinya kecil, itu adalah dosa. Pasti suatu saat nanti adik-adik akan merasakan ketidaknyamanan, ya.
Karena kita anak-anak Tuhan, kita sudah diingatkan oleh hukum ke-8 tadi, jangan mencuri. Untuk itu, adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk bersikap jujur, ya. Jujur, tidak mencuri, jujur tidak mengambil barang orang lain, ya. Mau sekecil apapun, mau sepertinya tidak ada orang yang melihat, tapi ingat, mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat kita. Dan ada hukuman bagi orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar. Contohnya mencuri tadi, nantinya ada hukuman, ya. Ketika adik-adik membiasakan diri mencuri yang kecil, dampaknya adalah nanti adik-adik, ya, adik-adik akan terbiasa melakukan hal yang lebih besar lagi. Hari ini adik melakukan hal yang kecil, tapi di hari-hari yang mendatang adik-adik akan terbiasa. Karena dosa itu sifatnya adalah menggerogoti, ya, menggerogoti hati kita, pikiran kita untuk mengikuti kemauan iblis, ya. Kita mau pilih yang mana? Kita harus ambil keputusan untuk berkata tidak kepada ketidakjujuran, ya. Kita mau belajar untuk mengikuti perintah Tuhan, jangan mencuri, tidak mengingini barang orang lain, tapi selalu ingat bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Apapun yang kamu miliki, kita harus bersyukur, ya. Jadi hari ini kita mau belajar jangan mencuri, ya, bersikap jujur dan tidak mengingini barang orang lain. Ya, terima kasih adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk bersikap jujur dan tidak mengingini barang orang lain. Kami mau Tuhan mengikuti jalan-Mu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk tidak mencuri sekecil apapun nominal yang kami lihat, ataupun barang apapun yang dimiliki oleh orang lain atau teman-teman kami. Kami mau belajar untuk mengatakan tidak kepada ketidakjujuran. Bentuk kami Tuhan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak mau kasih pengumuman dulu, ya. Adik-adik boleh memberikan persembahannya ditransfer ke rekening gereja, ada di bawah sini, ya. Nah boleh setelah ditransfer ke gereja, konfirmasi lagi ke guru sekolah minggunya. Atau persembahan adik-adik boleh dititipkan ke Sintuaweknya atau ke guru sekolah minggunya. Ayo, adik-adik sudah persiapkan persembahannya? Yuk, kita memberikannya dengan yang hati yang tulus, hati yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah sekarang kakak mau angkat satu pujian sambil adik-adik memberikan persembahan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Nah sekarang adik-adik,
kita mau berdoa, mendoakan persembahan yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kembali kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kalaupun kami memberikan persembahan yang sedikit, tolong Tuhan Yesus kuduskan, berkati, biarlah itu berkenan di hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu ibadah online sekolah minggu-minggu depan. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.